Tugas sejarah Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur merupakan seorang tokoh Islam dan tokoh nasional asal Surabaya. Ia tergabung dalam Muhammadiyah. Selain aktif dalam keagamaan, ia juga terlibat dalam pergerakan nasional. Ia adalah salah satu dari 4 serangkai yang memperjuangkan nasib rakyat Indonesia sejak masa penjajahan Hindia Belanda hingga masa pendudukan Jepang. Ia lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya. Keluarga: ayahnya bernama Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki dan ibunya merupakan seorang keturunan Bugis dan juga Minang. Sang ayah merupakan pionir Islam dan ahli agama yang terkenal di Jawa Timur. Ia merupakan keturunan bangsawan Asta Tinggi Sumeneb, Madura. Ayahnya dikenal sebagai imam tetap dan khatib di Masjid Ampel, sebuah jabatan yang terhormat pada saat itu. Pendidikan: sekolah pesantren. Pada masa kecil, Kiai Haji Mas Mansur belajar soal agama melalui ayahnya sendiri. Namun, selain itu, ia juga belajar pesantren di Sidoresmo bersama Kiai Muhammad Tata sebagai gurunya pada 1906. Saat Mas Mansur berusia 10 tahun, ia dikirim oleh ayahnya ke pondok pesantren Demangan, Bangkalan, Madura. Di sana ia belajar mengkaji Al-Quran dan mendalami kitab Alfiyah Ibnu Malik bersama Kiai Khalil. Kurang lebih 2 tahun belajar, Kiai Khalil meninggal dunia sehingga Mas Mansur harus meninggalkan pesantren dan kembali ke Surabaya. Sekolah di Mekah dan Mesir. Setelah kembali dari pondok pesantren Demangan pada 1908, Mas Mansur disarankan oleh kedua orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji. Ia juga diminta untuk belajar di Mekah bersama Kiai Mahfud yang berasal dari pondok pesantren Termas, Pacitan, Jawa Timur. Setelah kurang lebih 4 tahun belajar, situasi politik di Saudi mengharuskan Mansur untuk berpindah ke Mesir. Syarif Hussein, penguasa Arab Saudi, mengeluarkan instruksi bahwa orang asing harus meninggalkan Mekah supaya tidak terlibat dalam sengketa politik tersebut. Organisasi politik Muhammadiyah. Setelah lulus dari Al-Azhar, Mansur kembali ke Surabaya. Ia menjadi seorang ustadz di pesantren Mufidah. Pada masa itu, Mansur merasa bahwa pemerintah kolonial telah menghalangi ajaran Islam. Kondisi ini membuat Mas Mansur bergabung dalam Muhammadiyah dan mempersatukan bangsa Indonesia. Dalam Muhammadiyah, Mas Mansur terpilih untuk menjadi ketua umum di Muhammadiyah Jawa Timur. Kemudian, pada 1937, ia terpilih menjadi Ketua Umum Muhammadiyah melalui pemilihan pada Muktamar Muhammadiyah ke-26. Sebenarnya sebelum Mansur, tokoh yang diusulkan untuk menjadi pengurus besar Muhammadiyah adalah Ki Bagus Hadi Husmo, anggota Muhammadiyah. Namun ia menolak. Sejak saat itu perhatian pun terarah kepada Mansur. Meskipun Mansur juga sempat menolak, ia akhirnya setuju untuk menjadi ketua pengurus besar Muhammadiyah. Majelis Islam A'la Indonesia. Karena memiliki pengaruh yang luas, pemerintah kolonial pun menawarinya posisi di head kantor Van Inlandzaken sebagai kepala lembaga urusan agama. Namun ia menolak. Mansur justru berinisiatif untuk membentuk Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) pada 25 September 1937. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk membantu para ulama di seluruh Indonesia dalam berjejaring dan membangun hubungan satu sama lain baik fisik maupun spiritual. Putra, Pusat Tenaga Rakyat, dibentuk oleh Jepang untuk mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Organisasi ini dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Soekarno, Mohatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Keempat tokoh ini dianggap Jepang sebagai kelompok yang paling berpengaruh di Indonesia. Pada 1944, Mansur mengundurkan diri dari Putra karena kondisi kesehatannya yang memburuk. Perjuangan Kiai Haji Mas Mansur. Selain aktif dalam berbagai organisasi politik, ia juga aktif dalam masyarakat. Ia juga peduli terhadap nasib umat Islam di Nusantara. Ia membentuk kelompok diskusi bernama Taswirul Afka pada 1916 di Surabaya.
Kelompok diskusi ini bertujuan untuk memajukan umat Islam, terutama kaum mudanya. Berawal dari diskusi ini, kemudian muncullah beberapa gagasan untuk mendirikan sebuah madrasah. Madrasah ini bertujuan untuk menanamkan serta membangkitkan semangat patriotisme dan nasionalisme. Madrasah ini bernama Nadlatul Watan. Selain terjun ke organisasi politik dan sosial, Mas Mansur juga tertarik dalam bidang jurnalistik. Ia memanfaatkan jurnalistik sebagai alat untuk menyebarluaskan berbagai gagasan dan pemikirannya kepada masyarakat untuk mencapai cita-citanya. Media komunikasi pertama Mas Mansur cetus adalah Leginem pada 1920 di Surabaya. 4 serangkai. Latar belakang terbentuknya 4 serangkai ini adalah ketika Jepang tengah menghadapi perang Pasifik atau perang Asia Timur Raya melawan negara-negara barat. Untuk memenangkan perang, Jepang merebut sejumlah negara Asia Tenggara yang sebelumnya dikuasai Jepang. Indonesia pun direbut Jepang dari Belanda pada 1942. Jepang ingin memanfaatkan Indonesia yang kaya sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk membantu Jepang menghadapi perang. Supaya rakyat bersedia membantu, Jepang mendekati golongan nasionalis yang sedang memperjuangkan kemerdekaan. Suatu hari tahun 1943, Soekarno dan Hatta dipanggil Jepang. Untuk tokoh ini dipandang sebagai pimpinan politik yang dapat memberi masukan bagi Jepang. Selain mereka, Ki Hajar Dewantara dan Kiai Haji Mas Mansur juga dipanggil. Keempat tokoh ini kemudian disebut sebagai 4 serangkai. Sebutan ini diberi agar mereka berempat tidak diadu dombakan. Akhir hidup, saat pecah perang kemerdekaan, Mansur belum benar-benar sembuh dari sakitnya. Namun ia tetap berjuang memberikan semangat kepada barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda Nika. Karena tindakannya, Mansur pun ditangkap oleh Nika dan dipenjarakan di Kalisosok. Mas Mansur meninggal di tahanan pada 25 April 1946. Jenazahnya disemayamkan di Gipo, Surabaya. Atas jasa-jasanya oleh pemerintah Republik Indonesia, ia diangkat sebagai pahlawan nasional.